Prinsip-prinsip berkat itu ada banyak. Mari kita bahas sebagian prinsip berkat dan cara kerjanya. Pada dasarnya berkat kita peroleh dari Tuhan. Tapi yang kita mau bahas di sini, bagaimana cara Tuhan memberikan berkat kepada manusia. Berkat yang dimaksud berupa materi, waktu, ataupun tenaga. Kita mendapatkan berkat karena adanya nilai kebaikan yang ada di dalam diri. Cara kerja berkat itu seperti begini. Ada suatu cerita. Nama saya Budi. Saya driver ojek online. Saya sedang berhenti untuk beristirahat. Sambil menunggu orderan baru. Di pinggir jalan. Di samping trotoar. Sembari menunggu. Tiba-tiba ada mobil berhenti. Tepat di belakang motor saya. Awalnya saya hanya memperhatikan. Terlihat ada wanita muda yang seperti kebingungan melihat-lihat roda belakang di mobilnya. Ternyata roda belakang sebelah kiri mobil tersebut pecah. Saya melihatnya merasa kasihan, karena dia terlihat menelpon sambil kebingungan. Langsung saya hampiri. Kenapa kak? Ini bocor, jawab wanita tersebut. Ban serepnya ada kak? Tanya saya. Ada kok tapi aku gak tahu cara masangnya, jawab wanita tersebut. Pada akhirnya, dibantulah wanita tersebut oleh Budi, yang padahal tidak tahu menahu soal mobil. Tapi Budi punya satu hal, yaitu tenaga yang lebih kuat untuk membantu wanita itu. Setelah selesai, Budi yang tidak mengharapkan apa-apa, diberilah uang. Pada saat itu Budi sempat menolak. Kemudian dipaksa untuk menerimanya. Karena itu merupakan bantuan sekaligus ucapan terima kasih kepada Budi. Dari cerita ini kita dapat melihat, berkat yang Tuhan berikan kepada mereka berdua, bukan hanya Budi saja. Salah jika kita mengartikan berkat hanya dari uang semata. Berkat apa yang diterima wanita si pemilik mobil tersebut? Dia menerima berkat tenaga dari orang lain, yang Tuhan kehendaki untuk membantunya. Yang pada saat bersamaan, si Budi juga lagi membutuhkan berkat berupa materi. Karena Budi sedang menunggu orderan ojek online, yang belum juga masuk. Di sini bisa kita lihat berkat yang Tuhan berikan itu acak. Bisa dari segala macam penjuru. Bahkan dari orang yang tidak kita kenal sekalipun. Berdosanya kita jika kita sudah menerima berkat dari Tuhan namun kita tidak pernah menyadarinya. Bisa saja kita jadi seperti wanita pemilik mobil tersebut. Setelah kita mendapatkan cobaan kita malah menyalahkan keadaan. Keberadaan wanita itu menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga dengan si Budi. Keberadaannya tepat berhenti menunggu di tempat tersebut bisa menjadi berkat buat orang lain. Begitulah cara kerja sederhana berkat dari Tuhan. Dia memang punya segala kuasa untuk menempatkan kita tepat pada posisi kita sekarang, agar tidak hanya dibantu, tapi juga membantu. Pesan dari saya, jangan menyalahkan keadaan. Terkadang kita terkena beberapa sandungan. Untuk kita lebih menyadari bahwa makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya membutuhkan berkat dari kita. Tetapi bagaimana jika kita malahan tidak merasakan bantuan berkat dari Tuhan melalui orang lain? Jika kita menjadi wanita pemilik mobil tadi, dan tidak ada satupun yang membantu, maka kembali lagi kepada hal menyadari atau kepekaan. Mungkin di saat itu tidak ada yang membantu, dan sudah terlebih dahulu menyalahkan keadaan. Izinkan saya untuk menyampaikan, sekaligus menyadarkan kita semua, untuk berbuat kebaikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, tidak berpandang ras ataupun agama. Memang di saat itu kita lalai dalam hal tersebut. Tetapi saat ini kita semua telah sadar, dan mau berbuat kebaikan, bukan karena untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi untuk kita semua sependapat bahwa semua manusia wajib saling membantu dan mengasihi. Karena berkat Tuhan itu melihat nilai kebaikan yang tulus dari pribadi kita masing-masing.